Refly Harun sebut PDIP lebih aman dukung duet Anies Puan. Kalau Ganjar menang Pilpres, Jokowi Godfather. Dan ini berita yang menarik lagi ya. Soal Puan Maharani ditanya, kalau dipasangkan dengan Anies bagaimana? Bisa saja terjadi katanya. Ini sebuah kemajuan sikap dari Puan Maharani. Teorinya sederhana, sobat daerah sekalian ya. Asumsi kita dan juga asumsi publik semuanya adalah Puan Maharani tidak ingin Ganjar Pranowo. Oke? Nah, kalau mau menyingkirkan Ganjar Pranowo, ya dia harus mendapatkan pasangan yang sepadan. Tapi kalau Anies, dia orang non-partai. Paling yang akan menguat kelompok kanan. Tapi at the same time, itu bagus juga bagi PDIP untuk rekonsiliasi dengan kelompok kanan dalam politik Indonesia. Jadi selalu ada plus dan minus. Nanti kita lihat bagaimana Sobat RH menanggapi dengan ini ya. Seperti saya katakan sebelumnya, masa kanan Anies plus masa kiri PDIP, apakah akan bersatu menjadi satu gelombang kekuatan? Apakah sebaliknya mereka rontok satu demi satu karena mereka tidak ingin dicampur? Nah, itu nanti kita lihat ya, aspirasinya seperti apa. Kalau kita testing the water seperti apa. Kenapa? Bagi Anies Baswedan sendiri, ya dia membutuhkan PDIP untuk kepastian. Karena PDIP adalah satu-satunya partai yang bisa maju sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Dan bisa dipastikan kalau Anies kemudian bergandeng dengan Puan Maharani, tapi syaratnya Anies sebagai calon presiden ya, kalau dibalik nggak ada gunanya ya, nggak kuat. Maka kemudian partai lain barangkali akan ikut bergabung. Respons soal Puan duet Anies, PDIP sentil kelas Bahlil mirip wartawan. Wah, ini bahaya banget nih. Ya kan? Emang wartawan kenapa? Ini jadi sobat daerah sekalian, kita harus peka ya. Jangan sampai kemudian kita menghina satu profesi ya. Yang menyebut duet Ketua DPR Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan pasangan yang bagus. Maka kemudian partai lain barangkali akan ikut bergabung. Mungkin PKS mau bergabung, mungkin Demokrat mau bergabung, tapi bisa juga mereka membuat poros sendiri, Demokrat. PDIP akan lebih aman jika memutuskan mendukung Anies Baswedan dan menyandingkannya dengan Puan Maharani sebagai wakilnya Anies. Pakar hukum tata negara yang juga pengamat politik Refly Harun mengatakan PDIP akan lebih aman jika memutuskan mendukung Anies Baswedan dan menyandingkannya dengan Puan Maharani sebagai wakilnya Anies. Menurut Refly, selain menjagokan putrinya Puan Maharani, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mungkin memiliki penilaian lain sehingga tidak menjagokan Ganjar Pranowo. Nah, kalau seandainya Ganjar terpilih sebagai presiden, maka Jokowi akan menjadi godfather-nya Ganjar. Anything can happen ya, termasuk melakukan takeover kepada PDIP, kata Refly. Jika Puan bersatu dengan Anies dan memenangkan pertarungan Pilpres 2024, maka Ganjar Pranowo tidak akan menjadi kekuatan yang mengancam, bahkan barangkali selesai alias tamat. Harus kita lihat juga misalnya kenapa Megawati tidak mendeklarasikan Ganjar secepatnya, padahal elektabilitas dia tinggi. Jelas Refly. Bisa jadi karena dia mempersepsi Ganjar sepertinya orang yang akan jauh lebih taat kepada Jokowi atau punya agenda sendiri ketimbang nanti dia besok-besok taat kepada Puan Maharani. Demikian katanya lagi. Sebelumnya, analisis mengenai Puan yang bisa menjadi wakil Anies ini pertama kali dikemukakan oleh Dr. Tifa. Dr. Tifa menuliskan pada akun Twitternya pasangan yang akan bikin everybody happy dan menyelesaikan semua polemik. Dan mudah-mudahan segera membuat damai negeri ini adalah Anies Puan. Anies Baswedan, Puan Maharani segera deklarasikan tanpa banyak drama. Demikian imbuhnya. Cuitan Dr. Tifa tersebut sontak mengundang berbagai respon dari warganet. Yakin auto akan banyak yang ditinggalkan Anies kalau ada PDIP di 2024. Sudah cukup dulu pernah jadi menterinya orang PDIP, jangan diulangi lagi. Komentar warganet. Namun, Refly pun mengatakan analisis ini tidak sepenuhnya salah, karena jika menganalisis lebih dalam keduanya memang memiliki kekuatan yang besar. Coba kita lihat ini kalau misalnya Demokrat dan PKS tidak bisa bergabung dengan Nasdem, apakah kemudian kita beralih kepada alternatif lain? Ungkap Refly. Nah, alternatif
lain ini adalah yakan dengan merayu Puan Maharani sebagai wakil presidennya Anies Baswedan. Menurut Dr. Tifaya, Puan Maharani adalah satu-satunya jalan bagi Anies Baswedan untuk memenangkan kontestasi Capres-Cawapres. Ambyar menyatukan dua kubu yang berseberangan tidak harus berkoalisi, tulis warganet di kolom komentar. Namun Refli menyadari tentu tidak mudah untuk menyatukan Anies dan Puan walaupun mereka sempat menunjukkan kemesraan sebentar ketika Puan hadir di Formula E karena ada satu sosok di PDIP yang akan menentang keras. Puan coba membuka komunikasi dengan Anies Baswedan, mengatakan bahwa komunikasi mereka baik-baik saja. Tapi penghalang utamanya adalah Hasto Kristianto, sang sekjen yang selalu melakukan serangan-serangan, baik kepada Anies dan sekarang kepada kubu Nasdem. Demikian jelas dia. Sepertinya Hasto, kata Refli, termasuk yang paling garis keras tidak mau Puan bersatu dengan Anies misalnya, sebab dari awal-awal dia sudah mengatakan tidak ingin bekerja sama dengan Demokrat dan PKS. Refli mengatakan ini adalah salah satu hal yang perlu dipertimbangkan karena Puan berasal dari arus kiri, sedangkan Anies arus kanan.